Hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang pertama untuk IKF, jadi mengerikan. Oke, yang akan disampaikan oleh Indawati dan Reza mengenai net present value. Jadi kita akan awali dengan doa, setelah itu nanti kemudian Indah dan Reza akan menyampaikan presentasinya, terus kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Indah dan Reza, dan selanjutnya nanti kemudian sesi terakhir dari saya untuk saran dan kritik ya mengenai materi presentasi sampai ke aktivitas presentasi, dan kemudian bila ada beberapa hal yang memang perlu saya luruskan dari perkuliahan kita tentang net present value. Oke, ya silakan Indah atau Reza yang memulai presentasinya, silakan. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang net present value. Setiap entitas pasti ingin terus maju dan berkembang agar dapat menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks pada dewasa ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh entitas diantaranya adalah dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di ruang lingkup bisnisnya. Kemudian juga entitas harus dapat melihat setiap peluang-peluang bisnis yang dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merealisasikan upaya ini adalah dengan melakukan investasi. Namun, investasi tersebut berkaitan dengan jumlah dana yang relatif besar jumlahnya, kemudian juga relatif panjang waktunya dan penuh dengan ketidakpastian. Manajemen itu harus mempertimbangkan secara matang mengenai banyak hal seperti mengestimasi jumlah arus kasnya, kemudian entitas juga harus mempertimbangkan dampak investasi tersebut terhadap laba perusahaan, kemudian risiko dari bisnis tersebut. Sehingga di sini dibutuhkan kecermatan dalam mengambil suatu keputusan investasi. Nah, untuk itu, manajemen entitas perlu melakukan penganggaran modal atau capital budgeting dengan menggunakan metode penilaian investasi yang akurat, yakni net present value, beserta dengan kriteria investasi lainnya yang akan sama-sama kita bahas dan kita pelajari hari ini. Untuk yang pertama saya akan membahas apa sih investasi itu dan apa tujuan sebenarnya dari investasi tersebut dilakukan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuannya adalah memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Jadi tentunya ketika orang melakukan investasi di masa sekarang, nanti di masa yang akan datang pasti diharapkan keuntungan daripadanya. Kemudian time value of money. Time value of money ini adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai waktu uang sekarang akan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang tersebut pada masa yang akan datang. Atau konsep ini menekankan atau mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan perbedaan waktu. Apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut membuat juga nilai uang itu berbeda? Jumlah atau nilainya itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, kemudian kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik yang tidak menentu, dan lain sebagainya.
apa manfaat dari time value of money ini? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak untuk kita. Nah, time value of money juga dapat digunakan oleh investor untuk menganalisa suatu proyek layak atau tidak dijalankan, karena kita pasti mengetahui investor ketika melakukan investasi pasti menginginkan keuntungan dari setiap investasi yang dilakukan olehnya. Ada dua jenis time value of money. Yang pertama adalah nilai masa depan. Nilai masa depan ini atau future value merupakan jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu, atau future value juga dapat dikatakan nilai uang masa mendatang atas pinjaman, tabungan, atau investasi yang kita lakukan pada periode sekarang dan dipengaruhi oleh suku bunga. Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam future value? Yakni ada 3, tingkat suku bunga, kemudian pendapatan bunga, dan jumlah periode. Kemudian ada 3 rumus future value. Yang pertama adalah bunga sederhana. Bunga sederhana itu adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman tabungan atau investasi pokok saja, yang dirumuskan sebagai berikut. Present value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah I itu suku bunga dikali N periode. Kemudian untuk yang kedua, rumus future value yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah saldo awal dengan jumlah yang diperoleh selama periode tersebut yang dirumuskan berikut untuk 1 tahun. Present value sama future value sama dengan present value dalam kurung 1 plus I suku bunga dipangkatkan dengan N. Kemudian untuk rumus ketiga dari future value ini adalah ini pada pembayaran dengan frekuensi compounding. Jika dalam 1 tahun terjadi beberapa kali pembayaran, maka future value dirumuskan sebagai berikut ini. Future value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah suku bunga per M dipangkatkan N periode dikali M. Kemudian untuk yang kedua ada nilai sekarang atau present value. Present value merupakan nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa yang akan datang. Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam present value? Komponen-komponennya sama seperti yang ada di dalam future value. Ada 3, yakni tingkat suku bunga, pendapatan bunga, dan jumlah periode. Ada 3 pula rumusnya untuk present value. Yang pertama untuk bunga sederhana. Rumus dari bunga sederhana present value adalah present value sama dengan future value per 1 di plus tingkat suku bunga dikali dengan N. Kemudian untuk bunga yang kedua, untuk present value bunga yang kedua ada bunga majemuk. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dikali 1 per 1 ditambah tingkat suku bunga, kemudian dipangkatkan dengan N. Untuk yang ketiga, rumus dari present value adalah pada pembayaran frekuensi compounding. Jika dalam 1 tahun terjadi beberapa kali pembayaran, maka present value dirumuskan sebagai berikut ini. Present value sama dengan future value dalam kurung 1 per 1 plus I per M dipangkatkan N kali M. Kemudian selanjutnya ada capital budgeting yang merupakan
penganggaran modal, di mana dalam proses ini adalah proses merencanakan setiap pengeluaran yang berhubungan dengan aset-aset yang arusnya diperkirakan ini akan terjadi pada lebih dari 1 tahun. Jadi ini perencanaan pengeluaran pos aset ini disebut dengan istilah kapital budgeting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah metode penilaian proyek. Nah, setiap proyek harus dinilai untuk memutuskan apakah proyek ini layak untuk diterima atau ditolak. Metode penilaian proyek investasi ini ada 5. Yang pertama ada payback period atau pembayaran kembali. Nah, payback period ini merupakan ekspektasi jumlah tahun yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali investasi awal, sehingga dapat dilihat rumus sebagai berikut. Semakin singkat payback period, maka nilai proyek tersebut semakin baik. Apabila payback period kurang dari 1 periode yang telah ditentukan, maka proyek tersebut diterima. Metode payback period ini memiliki beberapa kelemahan dan masih terus digunakan. Namun, metode ini tidak digunakan sebagai alat utama, melainkan hanya sebagai indikator dari likuiditas dan risiko investasi. Kelemahan payback period yaitu mengabaikan nilai waktu uang, namun dapat diatasi dengan net present value. Metode selanjutnya adalah profitability index. Profitability index ini merupakan perbandingan antara nilai sekarang yang masuk dengan nilai investasi, sehingga dapat dilihat rumus sebagai berikut, NPV per investment. Jika profitability index sama dengan atau lebih dari 1, maka investasi dapat diterima. Biasanya hasil dari NPV ini dan profitability index selalu konsisten. Jadi jika NPV mengatakan investasi diterima, maka profitability index juga mengatakan diterima. Nah, kelebihan dan kekurangan profitability index ini sebagai berikut. Jadi mutually exclusive projects yang dimaksud adalah kondisi di mana terdapat sekumpulan proyek, tetapi hanya satu proyek yang dapat diambil. Itu yang disebut dengan mutually exclusive projects. Metode yang ketiga adalah average rate of return atau tingkat pengembalian rata-rata. Average rate of return sering disebut sebagai financial statement method karena dalam perhitungannya digunakan accounting profit. Rumusnya adalah average earning after tax dibagi dengan average investment. Jadi kelebihan dari metode average rate of return ini adalah metode ini telah memperhitungkan arus kas selama umur proyek investasi. Kekurangan dari metode ARR ini adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang, dipengaruhi oleh depresiasi, dan metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Metode yang keempat adalah metode net present value atau NPV. NPV ini muncul untuk meningkatkan efektivitas evaluasi proyek dari adanya kesalahan dalam metode pembayaran kembali. Jika NPV positif, maka sebaiknya proyek investasi diterima. Namun jika NPV-nya negatif, maka sebaiknya proyek ditolak. Tetapi jika terdapat 2 proyek dengan NPV positif dan saling eksklusif, lebih baik untuk menerima proyek dengan nilai NPV yang lebih tinggi. NPV yang bernilai 0 ini berarti arus kas pada proyek tersebut memadai untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan. Jadi jika NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan kas yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk membayar utang dan untuk memberikan return kepada pemegang saham. NPV ini juga berkaitan dengan economic value add atau EVA. NPV sama dengan nilai sekarang dari EVA, proyek masa depan. Proyek dengan NPV positif akan menghasilkan EVA atau MVA positif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan net present value. Kelebihan dari NPV adalah dapat memperhitungkan tingkat bunga sebenarnya, mudah menyesuaikan risiko,
dan saran evaluasi kelayakan rencana investasi barang modal. Namun NPV ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari NPV ini adalah sulit menentukan rate minimum yang diinginkan, lalu tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya, dan membutuhkan waktu yang lama jika menghitung NPV secara manual. Metode yang terakhir ini adalah internal rate of return. IRR adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masuk suatu proyek ke nilai sekarang dari biaya proyeknya. Secara sistematis, metode ini sebagai tingkat pengembalian yang menghasilkan NPV sebesar 0. Internal rate of return diterima jika IRR yang diproyeksikan melebihi tingkat diskonto perusahaan. Jika IRR proyek lebih besar dari tingkat diskonto, maka proyek itu memiliki NPV positif. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kelebihan dan kelemahan dari IRR ini, kelebihannya IRR memiliki berhubungan secara dekat dengan NPV dan mudah untuk dimengerti. Sedangkan kekurangannya adalah menghasilkan jawaban yang beragam, tidak dapat membuat keputusan dari mutually exclusive projects. Nah, karena NPV dan IRR ini memiliki hubungan yang dekat, namun NPV dan IRR ini memiliki perbandingan. Terdapat 4 perbandingan utama antara NPV dan internal rate of return yang dipaparkan pada dua tabel berikut ini. Nilai NPV sebesar 0 menunjukkan bahwa arus kas proyek tersebut pasti memadai dan layak untuk membayar kembali modal investasi. Sedangkan IRR menyamakan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masuk proyek ke nilai sekarang dari biaya proyek. Jika NPV bernilai positif, maka arus kas surplus dan menciptakan nilai tambah EVA dan MVA. Sedangkan IRR terdapat tingkat batas atas biaya modal. Kemudian, jika NPV digunakan di proyek independen, maka yang dipilih adalah yang positif. Jika dua proyek tersebut positif, maka semuanya dapat diterima. Jika IRR digunakan di proyek independen, maka yang dipilih proyek dengan tingkat batas di bawah IRR. Selanjutnya, jika NPV digunakan di proyek eksklusif, maka yang dipilih adalah proyek dengan nilai NPV terbesar. Tapi, jika IRR digunakan pada proyek eksklusif, maka yang dipilih proyek dengan nilai IRR yang lebih tinggi. Dan nilai biaya modal tidak melebihi nilai IRR tertinggi. Berikutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama ini kita menentukan kelayakan investasi sebuah perkebunan pisang. Jadi terdapat seorang investor yang menginvestasikan dananya sebesar 18.828.800 yang dimana ini merupakan saldo awalnya dengan tingkat diskonto sebesar 16%. Dan periode pengembalian investasi ditetapkan selama 6 tahun. Data arus kasnya seperti di tabel ini, lalu kita disuruh menentukan NPV, IRR, dan payback period. Yang pertama ini adalah penilaian dengan metode net present value. Jadi, berikut ini adalah perhitungan NPV dengan periode analisis selama 6 tahun. Dapat dilihat bahwa NPV adalah sebesar 25.824.271,35. Nilai ini menunjukkan bahwa investasi pada proyek pengembangan perkebunan pisang menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah perhitungan dengan metode IRR. Dari hasil yang didapat, perhitungan IRR dengan tingkat suku bunga sebesar 44% ini memiliki nilai positif. Sedangkan hasil perhitungan IRR dengan tingkat suku bunga 45% menunjukkan nilai negatif.
Oleh karena itu, IRR yang dicari berada di antara 44% dan 45%, sehingga perlu dilakukan interpolasi. Setelah dilakukan interpolasi, diperoleh IRR sebesar 44,64%, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk dijalankan. Lalu berikutnya ini ada penilaian dengan metode payback period. Perhitungan payback period didapatkan sebesar 2,64. Perhitungan seperti ini terdapat kelemahan, yaitu kurangnya time value of money. Jika dalam perhitungan mempertimbangkan time value of money sebesar 16%, maka waktu yang dibutuhkan untuk dapat menutup investasi adalah 3,16. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proyek investasi perkebunan Abaka merupakan investasi yang memadai. Selanjutnya adalah studi kasus yang kedua yang akan dijelaskan oleh Reza. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus yang kedua, yaitu kelayakan investasi pada UKM Diana Bakery. Diana Bakery merupakan suatu usaha kecil menengah yang bergerak di bidang sektor kuliner, tepatnya dalam pembuatan roti brownies, di mana di dalam UKM kuliner Diana Bakery ini menginvestasikan dana sebesar 12.100.000 sebagai investasi awal dari UKM ini, dengan ditetapkannya pengembalian investasi selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan berikut adalah cash flow yang dimiliki oleh UKM kuliner Diana Bakery. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan NPV, IRR, dan BP. Nah, yang pertama kita akan menentukan net present value terlebih dahulu. Nah, perhitungan dan rumusnya sama seperti yang Indah sudah jelaskan maupun studi kasusnya Indah tadi. Hanya saja dalam di UKM Diana Bakery ini saya tampilkan dalam bentuk tabel. Saya harapkan teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian dalam hal ini juga digunakan laba bersih sebagai dasar perhitungannya, karena saya melihat dari ada peneliti sebelumnya pernah menggunakan laba bersih, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ramadan dan Purwogono 2016. Nah, di dalam perhitungan ini adalah kita mengalihkan laba bersih dengan DF-nya. Bagaimana cara menghitung DF? DF itu dihitung dengan rumus 1/1 ditambah tingkat suku bunganya, yakni 4,75, dipangkatkan dengan periodenya. Karena periodenya adalah 1, maka pangkatnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai jika dipangkatkan 12. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa seperti di tabel berikut ini. Nah, dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai NPV adalah bernilai positif dan lebih dari 0. Maka investasi yang dilakukan pada Diana Bakery ini layak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kita akan mencari IRR-nya. Nah, untuk mencari IRR ini kita membutuhkan NPV 2 dan NPV 1. Yang seperti dilihat di sini, NPV 1-nya saya menggunakan DF sebesar 40% dan pada NPV 2-nya DF-nya sebesar 50%. Dari mana? Apa dasar saya menggunakan itu? Itu didapatkan dengan metode trial and error, sehingga menghasilkan nilai NPV-nya nanti bernilai positif dan negatif yang mendekati 0. Dari hasil perhitungan, kita masukkan ke dalam rumus, sama seperti menghitung NPV yang saya jelaskan tadi. Jadi IRR sama dengan I1 plus I2 min I1 dikali 0 dikurangi NPV 2, NPV per NPV 1 dikurangi NPV 2. Dari hasil
perhitungan dapat kita dapatkan IRR sejumlah 46,39%, sehingga sedangkan MARR atau suku bunganya senilai 4,75%, sehingga dapat kita lihat bahwa nilai IRR lebih besar dari MARR dan investasi pada Diana Bakery ini layak untuk kita jalankan. Untuk selanjutnya, perhitungan metode payment period atau PP. Nah, di sini saya membuat tabel jumlah laba bersih dari Diana Bakery ini. Kemudian saya di sampingnya sudah ada tabel akumulasi laba bersihnya. Diketahui dari tabel ini adalah laba pada periode yang kedua adalah sejumlah minus 869.683 periode X yang kita cari, dan laba periode pada periode 3 adalah sebesar 4.745.475. Sehingga kita mencari X-nya yaitu X min X2, 3 min X. Kita masukkan jumlah labanya sehingga dapat diketahui bahwa X adalah sebesar 2,2. Jadi payback periodnya terjadi selama 2,2 bulan. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa net present value-nya layak, kemudian IRR-nya juga bisa karena bisa dikatakan layak, investasinya dikatakan layak karena IRR-nya lebih besar dari MARR, dan juga dari payment period dilihat bahwa perusahaan atau UKM Diana Bakery ini mampu mengembalikan kurang lebih 2,2 bulan investasi yang dijalankan. Sehingga secara keseluruhan kita dapat katakan UKM Diana Bakery ini layak untuk kita jalankan. Kesimpulannya adalah setiap entitas sebelum melakukan investasi perlu dilakukan analisis kelayakan terhadap investasi tersebut. Dalam menilai investasi tentunya dibutuhkan suatu metode yang dapat digunakan untuk menilai investasi tersebut. Metode tersebut ada diantaranya dapat kita gunakan adalah IRR, NPV, PP, PI, dan ARR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Selanjutnya ini kan sesi tanya jawab. Maka untuk sesi tanya jawab ini kami batasi untuk 9 penanya yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Agar lebih kondusif, maka bagi yang ingin bertanya silakan dapat mengangkat tangan menggunakan fitur angkat tangan. Buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Silakan untuk penanya. Ya, Jeremy ya. Jeremy, kemudian Magda, dan Fania. 3 dulu ya, nanti kita tampung dulu. Silakan untuk Jeremy terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai IRR. Apabila kriteria penilaian IRR tidak dapat. Oh, ya maaf Pak. Nama saya Jeremy, NIM 1217-117. Oh iya. Saya ingin bertanya mengenai IRR. Apabila kriteria penilaian IRR tidak dapat untuk menentukan bunga yang telah ditetapkan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut ya? Terima kasih. Baik, selanjutnya Magda. Silakan, Magda. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Magdalena dengan NIM 20. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang menjadi kelebihan NBF apabila menggunakan arus kas nilai waktu uang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fania Carolina.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania, NIM 33. Yang saya ingin tanyakan, mengapa NPV itu tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya? Terima kasih. Ya, untuk Indah dan ini ya Indah yang pegang ini apa slide-nya bisa dipastikan akan diganti dengan videonya dengan apa yang tampilan awalnya jadi cepat. Sudah. Oh iya Pak, siap. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jeremy. Saya ulangi pertanyaannya. Apa kriteria penilaian dari RR dan dari RR tidak dapat menentukan bunga yang telah ditetapkan? Apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut? Nah, dalam hal ini, IRR itu bukan untuk menentukan suku bunga yang ditetapkan, tapi IRR itu digunakan untuk kita membandingkan IRR dengan suku bunganya. Jika jumlah IRR itu lebih besar dari suku bunga, maka investasi tersebut layak. Tetapi sebaliknya, ketika IRR lebih kecil dari suku bunga, maka investasi itu tidak layak untuk dilanjutkan. Seperti itu. Apakah menjawab, Jeremy? Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fania. Saudari Fania tadi menanyakan mengenai mengapa NPV tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya. Jadi, kenapa? Karena jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, serta usia ekonomis yang juga berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Jadi manajemen juga harus menaksir tingkat biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek tersebut, proyek investasi tersebut. Apakah sudah bisa menjawab, Saudari Fania? Oh iya ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Magda. Pertanyaannya apakah kelebihan NPV karena menggunakan arus kas nilai waktu uang. Nah, NPV di sini memiliki kelebihan ya dibandingkan dari IRR, PP, dan lain sebagainya. Dikarenakan dia dapat mempresentasikan nilai keuntungan yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, sedangkan yang lain hanya mampu menampilkan rasio, tidak menggambarkan nilai uang keuntungan dari investasi itu di masa yang akan datang. Dengan nilai waktu yang digunakan pada NPV, kita dapat menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh perbedaan waktu. Apakah bisa membantu menjawab, Saudari Magda? Ya. Baik, terima kasih Resa untuk jawabannya. Baik. Ya, ini Indah, tolong masuk ke ini ke yang depan. Jadi slide-nya ini dimatiin aja karena kan slide-nya sudah selesai dipresentasikan kan ya. Oh iya Pak, jadi saya matikan saja ya Pak? Iya, slide-nya. Jadi kalau sudah selesai presentasi, slide-nya dimatikan. Oke, saya matikan. Nah, siapa yang tanya kan jadi muncul nanti ini apa namanya itemnya kan. Ya silakan ke situ ya. Silakan kita 3 lagi ya. Apa ini? Dewi, Kathleen, Krisnakul. Silakan. Ya, baik. Saya Dewi dengan NIM 1217110. Saya ingin bertanya mengenai NPV.
mengapa NPV menganggap kas itu Maaf untuk Saudari Dewi, berarti pertanyaannya mengapa NPV menganggap kas itu penting, ya, gitu ya? ya, Oke, makasih. Selanjutnya Kathleen, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kathleen dengan NIM 12171118. Saya ingin menanyakan terkait IRR. Mengapa nilai IRR bisa lebih dari 1? Terima kasih. Selanjutnya untuk Krisna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risna Kulsolika dengan NIM 1217128. Di sini saya akan menanyakan mengenai mengapa perhitungan NPV mengandalkan teknik arus kas yang didiskontokan, serta apakah kelebihan dari teknik arus kas yang didiskontokan tersebut. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, mengapa NPV menganggap kas itu penting ya. Jadi, NPV merupakan indikator yang sebenarnya dalam merefleksikan tujuan dari bisnis, yaitu dalam menghasilkan profit sebanyak-banyaknya. Sedangkan IRR memiliki kelemahan yang tidak bisa memberikan nilai yang sebenarnya apabila cash flow multi-signs dan tidak menggunakan time value of money. Jadi begitu Dewi, apakah bisa menjawab? Baik, Saudara Indah, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, Kathleen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kathleen. Kathleen tadi bertanya mengapa nilai IRR bisa lebih dari 1. Jadi, karena suatu proyek mungkin akan memiliki beberapa discount rate yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Yang berarti ada net income negatif di sela-sela tahun net income positif. Sehingga nilai IRR ini bisa lebih dari 1 atau kita dihadapkan pada beberapa pilihan IRR. Apakah bisa menjawab Saudari Kathleen? Ya, sudah. Terima kasih. Kenapa kok diam ini? Pada nge-lag kok. Ya, Pak. Apa lagi mikir, Pak. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risna. Mengapa perhitungan NPV mengandalkan teknik arus kas yang didiskontokan serta kelebihan dari teknik arus kas? Nah, karena begini, kalau menurut saya karena jumlah dana yang digunakan untuk berinvestasi itu kan besar jumlahnya, kemudian resikonya juga tinggi, sehingga manajemen itu harus berhati-hati dalam menilai suatu kelayakan investasi. Nah, dengan NPV kita dapat menganalisis kelayakan suatu investasi tersebut, yakni dengan cara menjumlah kas masuk, kemudian jumlah kas keluar juga kita jumlahkan, selisih keduanya tersebut yang disebutkan dengan NPV. Nah, arus kas yang diskontokan
adalah arus kas yang dinilai kembali tersebut. Nah, angka-angka rupiah dapat kita gunakan untuk membandingkan satu dengan yang lain sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Seperti itu, Risna, apakah membantu untuk menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Risna. Selanjutnya sesi ketiga, Martin, Bella. Silakan. Baik, saya Oktaviana, NIM 1217100024. Saya ingin bertanya, mengapa dalam memilih proyek, NPV lebih diminati daripada IRR? Silakan untuk yang selanjutnya, Martin. Nama saya Martin dengan NIM 1217122. Yang saya tanyakan adalah mengapa arus kas dapat mempengaruhi faktor usia suatu proyek? Selanjutnya, silakan, Bella. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Cynthia dengan NIM 1211104. Saya ingin menanyakan tentang IRR. Dalam kriteria penilaian IRR, jika IRR sama dengan suku bunga yang telah ditetapkan, apakah investasi tersebut akan diterima atau ditolak? Terima kasih. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bella. Jadi, ketika IRR sama dengan suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi tersebut akan dipertimbangkan oleh investor. Karena ketika IRR sama dengan 0, belum tentu dikatakan investasi akan diterima atau ditolak. Tetapi jika IRR masih sama dengan 0 itu, investasi masih dipertimbangkan. Tetapi pada akhirnya, suatu investor menerimanya karena berada pada titik impas, tidak mendapatkan untung atau rugi, tetapi mencari pengalaman dalam berinvestasi. Jadi biasanya investor begitu. Apakah sudah bisa menjawab, Saudari Bella? Iya, makasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Martin. Pertanyaan dari Martin saya ulangi ya. Mengapa arus kas dapat mempengaruhi faktor usia ekonomi suatu proyek? Nah, di sini karena arus kas tersebut merupakan satu kesatuan atau satu bagian dari suatu laporan keuangan. Ketika arus kas tidak selesai pada waktu yang ditentukan, akan mempengaruhi pula terhadap nilai ekonomi dari suatu proyek tersebut. Apakah membantu untuk menjawab, Martin? Sudah cukup membantu. Terima kasih. Baik. Baik. Dikarenakan sudah 9 penanya, maka untuk sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami dan ingin berkontribusi untuk bertanya. Terima kasih. Silakan Pak Daniel, saya serahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih untuk penyaji yang sudah membawa kita pada diskusi mengenai net present value judulnya. Tapi padahal sebenarnya yang dibahas itu lebih tepatnya itu adalah time value of money ya. Jadi
yang kemudian dibahas di sini memang kemudian NPV secara khusus. Oke, sebelum kita membahas katakanlah lebih detail ke dalam, jadi untuk siapapun yang ikut di grup ini ya, jadi harapannya itu ada fotonya gitu. Saya lihat di sini kan ada Elsa, ada Risna, sedangkan yang lain kan ya Indah sendiri, terus Martin, Bella itu kan masih ikonnya itu ikon di fotonya itu kan masih tulisan, jadi nggak ada ininya, nggak ada fotonya. Sebaiknya bukan sebaiknya ya, alangkah lebih bagus kalau kemudian itu bentuknya adalah ikonnya itu foto diri. Jadi sehingga saya tahu nih kalau saya sih hafal ya, tapi kemudian kan karena kita daring kan perlu bukti bahwa oh ini memang Indah, betul-betul wajahnya Indah gitu kan. Ya Bella, kemudian ya Bella. Ini saya kangen dengan Bella ini. Karena pulang ke Palu ya, kangennya dengan ini masalahnya, dengan PKL-nya, laporan PKL-nya. Semoga bisa segera diselesaikan ya Bella ya. Ya, untuk kelompok ini secara umum materi yang sudah disajikan relatif bagus, hampir bagus banget, hampir karena ada beberapa yang masih ya salah lah. Jadi salah itu dalam artian karena kemudian beberapa tata tulisnya memang masih tidak memenuhi kaidah, baik itu untuk penulisan dari FEB Majung maupun juga kaidah EYD. Jadi ada beberapa itu masih nggak terlalu banyak, cuma mengganggu. Karena itu muncul berkali-kali, jadi nanti itu mungkin diperbaiki, tapi sedangkan kontennya, materinya itu relatif bagus, dengan kemudian satu dengan yang lain itu juga memunculkan studi kasus yang berbeda. Indah memunculkan studi kasus yang untuk pisang abaka yang investasi memang relatif besar, sedangkan Resa menampilkan investasi untuk UKM, bagaimana berhitung untuk UKM. Dua hal yang hari-hari ini sebenarnya dalam kondisi kita pandemi ini relatif usaha-usaha yang relatif masih berjalan. Jadi usaha kuliner dan juga pertanian, karena mau nggak mau kan kita tetap butuh makan ya. Nah, ini Indah kan kemudian menampilkan pisang abaka, tapi sayangnya itu memang data yang sudah cukup lama ya. Jadi pisang abaka itu sudah mulai dari tahun awal 2000-an sudah ada. Jadi kalau pakai data terbaru kan lebih bagus, karena nggak mungkin investasi butuhnya 18 juta gitu. Hari gini 18 juta, bahkan sepeda motor pun masih sepeda motor matic yang biasa gitu ya. Jadi perlu updating data. Nah, sedangkan punyanya Resa yang dibahas UKM memang sangat relevan dengan kondisi sekarang, yang ternyata UKM itu selamat, dalam artian dia bisa bertahan di masa pandemi. Sehingga kita tahu investasi apa yang kemudian cukup baik yang kita perlu lakukan dan bagaimana melakukan penilaiannya. Jadi intinya lebih pada bagaimana melakukan penilaian bahwa investasi ini layak atau tidak. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kemudian investasi atau aktivitas keuangan itu tidak akan terlepas dari investasi, bahwa kemudian investasi pasti akan memperhatikan yang namanya time value of money. Ada alat hitungnya menggunakan PV dan FV, present value dan future value. Karena untuk future value untuk menghitung berapa yang kita dapatkan masa depan, sedangkan present value itu menghitung berapa nilai investasi yang kemudian bila ditarik ke masa hari ini. Dan kemudian bagaimana menghitungnya ya. Hari ini memang lebih banyak bicara tentang NPV dan IRR, karena pertanyaan-pertanyaan juga mengarah ke sana.
payback period tidak terlalu banyak dibahas, atau sebenarnya kelompok cukup membahas banyak, tapi ternyata penyaji lebih banyak memang tidak berfokus pada yang PP, PI maupun ARR. Karena kalau PP sudah gampang lah hitungnya, kan tinggal dibagi tahun, profitability index juga tinggal dibagi berapa yang kemudian profitabilitas yang didapatkan per tahun. ARR juga gitu kan, accounting rate of return itu kan relatif berapa pendapatan akuntansinya. Tapi kemudian banyak yang membahas mengenai NPV dan IRR-nya. Apa kelebihan NPV, apa kekurangannya, juga demikian pula untuk IRR, dan bagaimana menghitung interpolasinya. Ada pertanyaan kemudian, saya membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh Kathleen. Kenapa keluarnya tidak satu? Nah, karena itu tadi kalau kemudian siapa tadi yang menjawab itu Indah ya, memang tidak satu. Tapi kemudian penjelasannya memang agak miss. Ya memang tidak satu, karena apa? Trial and error, karena harus dicoba. Kemudian tadi kan sudah dikatakan oleh Indah, ada yang negatif, ada kemudian positif. Ya memang, karena trial and error itu kalau dihitung manual, nah itu yang kasihan kan kakak-kakak kelas Anda sampai angkatan ke berapa ya, 2007 sampai 2010, itu saya minta untuk menghitung IRR-nya itu di kuis besar itu manual, jadi menggunakan Excel. Itu memang uji coba. Jadi katakanlah sekarang ditentukan bunganya 10%, oh ternyata masih minus, 20% masih minus, 30% ternyata hasilnya sudah kelebihan, harus kan kemudian di tengah-tengahnya. Bagaimana dihitung, mempertemukan antara yang 20 sama 30, berarti kan sebenarnya dia entah 25, entah 27, bahkan koma-komahan, itu kan harus dihitung. Nah, kalau itu kemudian menggunakan teknik interpolasi, dari yang NPV 0 dan NPV 1 dipertemukan. Nah, itu bisa ketemu di tengah-tengahnya. Katakanlah seandainya contohnya 27,4. Nah, itu artinya apa? Berarti investasi ini kalau kemudian kita lakukan di sektor keuangan itu akan menghasilkan 27,4%. Ketimbang kalau katakanlah kita menabung hanya menggunakan bunga acuan ya, Bank Indonesia gitu kan, katakanlah 6% atau 7,5%. Nah, itu kemudian kenapa IRR itu menjadi alat yang pas, kemudian karena apa? Kalau kita nabung, kita pakai bebas resiko, suku bunga bebas resiko di tabungan negara cuma mendapatkannya 7,5 atau 8%, atau bahkan 6%. Nah, sedangkan investasi dengan sektor real ini hasilnya itu lebih besar, katakanlah menghasilkan 27,4 sesuai contoh tadi. Nah, itu kan kemudian pilihannya jelas. Ya jelas saja kita nabung dapatnya 6, 7, 8%, nah ini dapat 27, ya nggak apa-apa lah kita kerja keras sedikit, yang penting kemudian kembaliannya lebih besar dengan kemudian menggunakan IRR. Tapi ada kemudian pertanyaan tadi, ini juga menjawab pertanyaannya Bella. Kemudian ada menjawab pertanyaan Tapiana, kenapa sih orang suka menggunakan NPV ketimbang IRR? Karena IRR itu, yaitu tadi menghitungnya itu trial and error. Kemudian harus dihitung mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian diinterpolasi. Akhirnya apa? Jawabannya tidak pasti. Walaupun kemudian kalau muncul nilai IRR-nya kita sudah pasti bahwa kembalian kita itu akan menghasilkan nilai sebesar itu. Kenapa orang lebih suka menggunakan NPV pada umumnya? Karena NPV itu memberikan hasil yang lebih mudah. Karena apa? NPV kan kemudian kalau ternyata hasilnya itu di bawah NPV, nah, present value ya, berapa yang kita dapatkan itu ternyata lebih kecil ketimbang apa yang kita dapatkan seandainya kita investasinya lewat pasar uang, entah itu menabung ataukah investasi yang lain. Ternyata di bawah itu, katakanlah tabungan itu, suku bunga tabungan itu bebas resiko ya, entah deposito, entah kemudian lewat suku dan sebagainya, hasilnya katakanlah 7,5% nilainya gitu. Kemudian investasi kita NPV menghasilkan 5%, ya artinya bahwa kemudian nilai NPV-nya berarti kan negatif.
Artinya kan lebih kecil yang kita dapatkan. Yang ngapain kita kemudian susah-susah, masih harus kerja keras, investasi, apalagi kalau pisang abaka tadi kan harus tanam, terus kemudian bekerja keras, kalau yang kita hasilkan ternyata di bawah apa yang kalau kita nabung, kalau kita taruh di bank saja. Katakanlah seperti itu. Jadi akhirnya ya ngapain? Ngapain kita susah-susah, apalagi kalau kemudian masuk ke pasar modal, katakanlah kita bisa dapat rate yang lebih tinggi, walaupun hari-hari ini kan baik bank, pasar uang, baik itu bank maupun pasar modal itu kan lagi gonjang semua ya, pasar bunga lagi over liquid, pasar modal banyak yang rontok karena kondisi pandemi ini. Jadi walaupun kecil, kenapa kemudian ada banyak orang yang menanamkan di sektor real, ternyata dia masih bisa survive. Contohnya, hari-hari ini kan banyak yang kemudian buka tempat ngopi, juga buka kebun kopi. Ternyata apa? Walaupun rate-nya itu masih kecil, rate of return-nya kecil, tapi ternyata dia tahan terhadap pandemi. Contohnya kayak begitu, hari-hari ini banyak yang lari ke sana. Itu yang kenapa penjelasan saya, kenapa orang masih menggunakan NPV. Kalau ternyata hasilnya positif, lebih tinggi. Saya kalau kemudian rate of return-nya dengan kemudian investasi sektor real, katakan hasilnya 10% atau bahkan lebih. Kalau kemudian di pasar uang 6%, di pasar modal dapatnya katakanlah 9%, ya jelas 10% di sektor real akan lebih menarik, walaupun masih kemudian ada resikonya pasti lebih besar, selain tentu saja harus kerja keras. Nah itu sih pertimbangannya kenapa orang memilih NPV. Kenapa IRR sangat jarang dipakai, karena IRR itu sulit. Tapi sebenarnya kedua-duanya dipakai. Nah, tapi kemudian ada satu di kelompok ini yang tidak terlalu banyak dibahas. Kelompok ini sudah menyajikan, tapi tidak terlalu banyak dibahas oleh audiens, yaitu namanya modified IRR. Ya, modified itu kan bagaimana dimodifikasi sehingga IRR itu tidak kemudian jadi lebih sulit. Nah, salah satunya itu dalam memasukkan unsur interpolasi di dalamnya. Jadi bisa ketemu langsung nilainya, juga cash flow-nya jadi lebih net cash flow yang dipakai juga jauh lebih konkret lah. Jadi itu yang kemudian ya kira-kira itulah garis besarnya, bahwa kemudian time value of money ini lebih banyak dipakai, lebih tepat dipakai ketimbang yang tidak menggunakan menggunakan time value of money. Karena apa? Karena hari-hari ini karena memang perubahan harga itu berubah begitu cepat, yang namanya inflasi itu berpengaruh sekali terhadap arus kas yang masuk, dan harus kita hitung berapa yang sebenarnya kita dapatkan. Nah, melalui aktivitas apa? Melalui aktivitas investasi. Nah, kemudian untuk menghitung mengawalinya, tentu kita dengan capital budgeting, yang kemudian ada dua alat yang terpisah. Satu tanpa time value of money, PP, PI, dan ARR, sedangkan yang NPV, IRR, dan MIRR itu menggunakan time value of money. Dan kedua alat itu dipakai. Kenapa yang non time value of money itu masih dipakai? Karena itu lebih mudah menghitungnya, lebih gampang. Kita butuh waktunya kapan balik duit itu, berapa profitabilitas yang diharapkan, tetapi juga harus memperhatikan yang namanya time value of money, karena pengaruh dari perubahan harga itu harus pengaruh dari yang namanya nilai waktu dari uang itu terhadap investasi itu harus dihitung, karena itu memunculkan nilai yang tepat. Jadi kedua-duanya itu masih dipergunakan, satu dengan perspektif waktunya, kapan baliknya, yang satu itu berapa nilai yang akan saya dapatkan. Nah, itu intinya apa yang disajikan oleh kelompok ini dengan menampilkan time value of money lewat satu contoh itu NPV. Kira-kira itu yang rangkuman secara umum yang disajikan kelompok ini. Kelompok sudah menyajikan dengan baik di dalam PPT, walaupun agak nge-lag ya PPT-nya tadi. Jadi ngomongnya sudah di depan, bercerita tentang apa, presentasinya masih terlambat. Jadi tadi terasa banget saat kemudian sudah presentasi studi kasus,
yang di sini masih teori-teori terakhir. Kemudian saat kemudian studi kasusnya itu sudah pindah dari pisang abaka ke yang UMKM, baru muncul yang analisisnya pisang abaka. Tapi nggak apa-apa, itu kan kendala teknis yang ya itu di luar kuasa kita. Nah, tapi yang penting presentasi sudah tersaji dengan baik itu PPT-nya maupun makalahnya. Tapi bahwa kemudian butuh perbaikan, ya ada beberapa yang ada jadi catatan saya. Nanti saya kirim balik, kemudian untuk direvisi dan itu dikumpulkan kembali kepada saya bersama dengan UAS. Jadi enaknya omong, nilai dari kuis besar ini akan saya akui sebagai nilai kalau saya memang ya saya masukkan sekarang lah. Saya tidak perlu kemudian memberi batas waktu, tapi perbaikan dari makalah itu tetap menjadi wajib, tanggungan dari kelompok untuk kemudian itu menjadi syarat mengikuti UAS. Katakanlah ya kalau perbaikannya masuk ke saya, terus kemudian artikelnya di UAS dikumpulkan, itu sah. Itu sih kelompok ini selamat sudah menyajikan yang sudah menyajikan dengan baik, terbaik untuk saat ini ya karena nggak ada lawannya ya, tapi ya yang jadi susah karena ini terus terang relatif nilainya hampir sempurna. Jadi kelompok ini sudah memberikan apa ya, kalau bahasanya itu raise the bar, sudah apa ya, kalau mau orang lompat tinggi itu sudah tinggi gitu standar yang dibuat oleh kelompok ini. Jadi kelompok yang lain harus berusaha lebih keras untuk memberikan yang lebih baik nanti di penyajian artikel yang diserahkan maupun PPT yang juga diserahkan. Tapi PPT kan untuk ini ya, untuk ditampilkan juga. Selamat kelompok ini, kelompoknya Indah dan Reza, dan beban berat bagi kelompok-kelompok selanjutnya tentu saja. Oke, minggu depan siapa? Saya Pak. Martin dan? Iya, sama Okta. Saya. Oh iya. Oke, Martin dan Okta tentang? Risk and return, Mbak. Risk and return. Oke, mengenai resiko dan kembalian, sangat erat hubungannya dengan capital budgeting dan sebagainya ya. Jadi dipersiapkan dengan baik dan saya ingatkan kembali makalah dan PPT-nya dikirim 1 hari sebelum kuliah ini berlangsung. Baik Pak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik perkuliahan ini baik perkuliahan minggu depan dan perkuliahan sampai selesainya semester ini. Ada yang disampaikan, ada yang lain yang ingin ditanyakan tentang mekanisme perkuliahan, juga kemudian hal yang lain yang mau ditanyakan. Kalau nanti nanya mengenai proposalnya dan siapa pembimbingnya, nanti nunggu aja ya pengumuman dari Bu Dian dari Bu Kaprodi. Yang jelas akan banyak memang yang kalau yang audit kayaknya hampir semuanya ke saya. Jadi yang keuangan ya tinggal dibagi aja berdua saya dengan Pak Yus. Itu ya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Atau kelas Jeremy atau Indah atau Reza, mungkin ada yang ditanyakan? Belum Pak, belum. Sudah Pak, cukup. Cukup Pak. Iya. Oke, kalau cukup kita akan akhiri perkuliahan daring hari ini, perkuliahan pertama untuk TKF. Ya, semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk penyaji, terima kasih untuk untuk yang ikut terlibat, juga terima kasih untuk
Fania yang melakukan perekaman, jadi tinggal di save aja setelah kuliah ini diakhiri ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, matiin aja Fania rekamannya, sudah selesai.